mengenal sifat good di Mandailing. Ada dua julukan negatif yang sering ditujukan kepada orang Mandailing, yakni manipol atau Mandailing polit dan good. Manipol dan good ini selalu menjadi bahan ejekan orang-orang dari luar Mandailing kepada orang Mandailing, seolah menegaskan bahwa setiap orang Mandailing memiliki sifat manipol dan good. Pada video sebelumnya kita sudah membahas asal-usul mengapa orang Mandailing disebut dengan manipol. Maka pada kesempatan ini kita akan coba menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan good ini. Kata good sering muncul di Mandailing. Contoh ungkapan yang sering kita dengar adalah salah satunya, awas ko nagud tani bayoy, awas ko nagud tani anak borui, yang berarti awas kau, good kali itu orang itu. Sebenarnya tidak mudah mencari sinonim daripada good itu dalam bahasa Mandailing, seolah ia memiliki arti tersendiri. Akan tetapi dari makna yang bisa kita tangkap dari berbagai konteksnya, good sering diartikan sebagai sifat ngotot, ngeyel, mau menang sendiri, tidak berjiwa besar, tidak mau mengalah, tidak mau jalan damai, dan tidak ada tenggang rasa. Maka untuk lebih jelasnya, agar kita mampu memahami apa sebenarnya arti dari good itu, saya mengutip dari tulisan yang ditulis oleh Zulkarnain Lubis yang dimuat di waspada.co.id. Zulkarnain Lubis dalam tulisannya bahwa beliau memiliki pengalaman langsung ketika dia bersama temannya janjian mau bertemu di sebuah warung nasi goreng di daerah Sipolu-Polu. Pada saat itu nasibnya lagi sial karena kayu penutup parit yang di depan warung tersebut yang terbuat dari serpihan-serpihan papan yang sudah rapuh, sehingga kayu tersebut patah dan jebol ketika mobil yang dikendarainya hendak parkir di atas susunan kayu tersebut, dan akhirnya ban depan mobilnya pun masuk ke dalam parit. Pendek ceritanya, setelah mobil berhasil diangkat dari parit itu dan mereka pun hendak berangkat pulang, maka salah seorang dari mereka dengan sopan berpamitan kepada pemilik warung, seraya menanyakan berapa uang kira-kira pengganti rugi yang mesti mereka bayarkan. Karena papan yang patah hanyalah serpihan kayu dan sudah lapuk, serta mereka pun pada malam itu adalah tamu dari warung tersebut, apalagi salah seorang dari mereka juga merupakan warga setempat, maka mereka menduga jawaban yang diberikan pastilah dikatakan, tak apa-apalah, gitu aja mesti dihitung-hitung, toh hanya kayu lapuk, tak usahlah dibayar. Akan tetapi jawaban yang datang sungguh mengagetkan. Dengan ketus dia berkata, kami tak butuh duit, kalau duit kami punya di situ, sambil dia menunjuk ke laci uangnya. Kami mau malam ini juga agar lubang itu ditutup kembali seperti semula. Beli sendiri kayunya, dan kalau tidak bisa menukanginya, cari sendiri tukangnya. Pemilik warung juga mensyaratkan jumlah, ukuran, dan jenis kayu yang harus mereka siapkan untuk menutupi lubang tersebut. Bayangkan kondisi malam-malam, mereka diminta untuk mencari kayu, mencari tukang, dan meminta tukang untuk memperbaikinya, keluh Zulkarnain Lubis dalam ceritanya. Nah, sikap dari sang pemilik warung tersebut itulah yang disebut dengan good, yaitu yang tidak memancarkan rasa simpati, menganggap begitulah memang seharusnya, karena kayu yang rusak gantinya harus kayu,
apapun ceritanya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya, itu bukan urusannya, itu urusan yang merusak. Salah sendiri kenapa merusak? Perbaiki sendiri, itu resiko yang merusak. Sedikit pun tak ada resikonya bagi dia, tak ada toleransi, tak ada damai, tak sedikit pun dia bersedia rugi, walau sekedar membelikan papan dan mencari papan untuk esok harinya. Walau harus menunggu perbaikan besok harinya, pokoknya perbaikan sekarang juga dan harus seperti semula. Sifat good ini tentu tidaklah semua orang Mandailing memilikinya, akan tetapi kita juga tidak boleh menutup mata karena masih sering kita temui dan masih saja dimiliki oleh sebagian masyarakat Mandailing. Contoh lain adalah di beberapa kampung mungkin mengalami jalan di tengah-tengah kampung, atau jalan ke sawah, atau kebun, atau ke sungai tidak bisa dibangun dengan yang lebih baik hanya karena pemilik tanah tidak mau merelakan tanahnya dibangun untuk dijadikan jalanan kampung yang bisa memudahkan banyak orang. Mereka rela jalanannya licin, berlobang atau berbatu, asal tanahnya tetap seperti sedia kala. Itu juga tentunya karena sifat good, yaitu tidak mau mengalah, tidak ada tenggang rasa, dan tidak ada toleransi. Good juga biasanya muncul dalam hubungan antar tetangga, baik bertetangga rumah, tetangga sawah, tetangga kebun, maupun tetangga tempat usaha lainnya. Biasanya good juga akan muncul terkait dengan persoalan batas tanah, persoalan antar tetangga, dan lain sebagainya. Demikian juga pada saat pembagian, good akan muncul. Apakah itu pembagian tanah warisan, pembagian perkongsian, ataupun pembagian pekerjaan. Jika pembagian tersebut untuk pekerjaan atau bayaran, pastilah seseorang yang mempunyai sifat good ingin mendapatkan bagian yang sekecil-kecilnya. Namun jika pembagian tersebut adalah yang menguntungkan, maka pastilah akan ngotot untuk mendapatkan yang sebaik-baiknya. Memang untuk jangka pendek bisa saja good menguntungkan bagi orangnya, namun untuk jangka panjang sifat ini bisa saja merugikan. Mungkin saja pemilik warung tadi merasa puas karena apa yang diinginkannya terlaksana, tapi bisa saja dia akan menuai hasil perbuatannya. Minimal munculnya antipati dari orang karena sikapnya yang jauh dari bijaksana. Boleh jadi orang akan merasa enggan datang ke warungnya, sehingga langganannya menjadi berkurang dan penghasilannya menjadi berkurang. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk yang bersikeras tidak mau melepas tanahnya untuk pembangunan jalan, untuk merapikan jalan. Mungkin ada rasa puas hati bahwa dia bisa mempertahankan haknya, tetapi justru yang merugi adalah diri mereka sendiri. Bahkan mungkin mendapat cibiran dari orang lain atas sikapnya yang tidak arif dan bijaksana. Permusuhan, perselisihan, dan tidak bertegur sapa juga sering muncul akibat sifat good yang ditujukan oleh mereka yang bertetangga, hanya disebabkan oleh persoalan yang mestinya bisa diselesaikan dengan lapang dada dan mau mengalah untuk kemenangan bersama. Masalah kotoran ternak tetangga, daun pohon tetangga yang berserakan, anak yang berkelahi, parkir kendaraan tetangga, atau persoalan lainnya yang bisa saja dianggap menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dan bisa menjadi pemicu permusuhan. Akan tetapi pada dasarnya good tersebut tidak hanya dimiliki oleh orang-orang Mandailing. Sifat tersebut bisa saja dimiliki oleh orang di luar Mandailing dengan sebutan ataupun istilah yang berbeda. Wallahu a'lam.